4 sore. Tak usah kau tanya, aku ceritakan nanti. Kita dari SMP Negeri 1 Berarti sedang berkunjung di Keraton Yogyakarta. Kita mau ngapain sih berkunjung ke keraton? Nah, ini kita akan belajar mengenai silsilah keluarga keraton dan kegiatan belajar demokrasi. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Syarul Madani. Saya Rizalita Tauhair. Saya Bintang Oleh Fitri. Saya Hayanisa Putri Maria. Saya Angelika Dimanurung. Saya Leno Ajara Bakri. Halo teman-teman, hari ini saya akan mengajak kalian menjelajahi salah satu warisan budaya Indonesia, yaitu Keraton Yogyakarta. Perjalanan saya dimulai dari kawasan Kampung Ngasem Jalan Roto Wijayan hingga akhirnya tiba di gerbang megah Keraton Yogyakarta. Sebelum masuk, saya mendengar cerita menarik tentang silsilah Kesultanan Yogyakarta yang ternyata sangat erat kaitannya dengan sejarah panjang Nusantara. Di dalam sebuah keraton atau kerajaan, pasti ada yang memimpin dalam berjalannya keraton atau kerajaan tersebut. Sama halnya dengan Keraton Jogja yang dipimpin oleh keturunan bangsawan asli Jawa yang mendapatkan kesempatan untuk naik tahta yang diturunkan oleh raja atau ayah yang memimpin sebelumnya. Berikut ialah silsilah kesultanan yang ada di Keraton Jogja. Keraton Yogyakarta didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755 setelah perjanjian Giyanti yang membagi Mataram menjadi 2 kerajaan besar. Yang kedua, Sri Sultan Hamengkubuwono II, lahir pada tanggal 7 Maret 1750 dengan nama kecil Gusti Raden Mas Sundoro. Beliau naik tahta pada tanggal 2 April 1792 sampai 1801 dan 1811 sampai dengan 1812. Beliau wafat pada tanggal 3 Januari 1828. Yang ketiga, Sri Sultan Hamengkubuwono III, lahir pada tanggal 20 Februari 1769 dengan nama kecil Gusti Raden Mas Surojo. Beliau naik tahta pada tahun 1801 sampai 1811 dan 1812 sampai 1814. Beliau wafat pada tanggal 3 November 1814. Yang keempat, Sri Sultan Hamengkubuwono IV. Beliau lahir pada tanggal 3 April 1804 dengan nama kecil Gusti Raden Mas Ibnu Joro. Beliau naik tahta pada tanggal 10 November 1814 sampai 1823. Wafat pada tanggal 6 Desember 1823. Yang kelima, Sri Sultan Hamengkubuwono V, lahir pada tanggal 13 Januari 1820 dengan nama kecil Gusti Raden Mas Gatot Menol. Beliau naik tahta pada tanggal 19 Desember 1823 sampai 1855. Wafat pada tanggal 5 Juni 1855. Yang keenam, Sri Sultan Hamengkubuwono VI, lahir pada tanggal 10 Agustus 1821 dengan nama kecil Gusti Raden Mas Pustojo. Beliau naik tahta pada tanggal 5 Juli 1855 sampai 1877. Wafat pada tanggal 20 Juli 1877. Yang ketujuh, Sri Sultan Hamengkubuwono VII, lahir pada tanggal 4 Februari 1839 dengan nama kecil Gusti Raden Mas Purtejo. Beliau naik tahta pada tanggal 13 Agustus 1877 sampai 1921. Wafat pada tanggal 30 Desember 1921. Yang kedelapan, Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, lahir pada tanggal 3 Maret 1880 dengan nama kecil Gusti Raden Mas Sujadi. Beliau naik tahta pada tanggal 8 Februari 1921 sampai 1939. Wafat pada tanggal 22 Oktober 1939. Yang kesembilan, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, lahir pada tanggal 12 April 1912 dengan nama kecil Gusti Raden Mas Doro Jatung. Beliau naik tahta pada tanggal 18 April 1940 sampai 1988. Wafat pada tanggal 3 Oktober 1988. Yang ke-10, Sri Sultan Hamengkubuwono X,
Beliau merupakan Sri Sultan yang sedang memimpin pada saat ini. Beliau lahir pada tanggal 2 April 1944 dengan nama kecil Gusti Raden Mas Durpito. Beliau naik tatah pada tanggal 7 Maret 1989. Di dalam keraton terdapat area yang penuh makna, seperti Bangsal Kecono dan Siti Hinggil, tempat penting dalam melaksanakan adat keraton. Salah satu yang unik adalah bagaimana keraton tetap menjaga tradisi sebagai pusat budaya meski sudah memasuki era modern. Setelah mengetahui sedikit tentang sejarahnya, saya menyaksikan kegiatan demokrasi di keraton yang sangat menarik. Ternyata ada semacam musyawarah adat yang disebut pagelaran, di mana para abdi dalam memberikan masukan kepada sultan terkait kebijakan budaya dan adat. Saya sangat kagum melihat bagaimana tradisi ini mengajar pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Tradisi ini mengingatkan kita pada konsep demokrasi yang sudah lama ada di Nusantara sebelum istilah tersebut dikenal luas. Selama di sana, saya juga berbincang-bincang dengan beberapa abdi dalam yang bekerja dengan penuh dedikasi meskipun mereka tidak mendapatkan bayaran besar. Menurut mereka, melayani sultan dan keraton adalah bentuk pengabdian spiritual yang membawa ketenangan jiwa. Pengalaman ini membuat saya semakin menghargai nilai gotong royong dan pengabdian dalam budaya Jawa. Hal menarik lainnya adalah cara berpakaian para abdi dalam yang masih setia mengenakan busana tradisional Jawa, lengkap dengan belangkon dan kain batik. Saya sempat merasa canggung karena takut melanggar adat, tapi para pemandu di sana sangat ramah dan membantu. Selain itu, saya juga terkejut melihat bagaimana setiap gerakan dan perilaku di keraton memiliki filosofi mendalam. Saya benar-benar merasa seperti masuk ke dunia yang berbeda, di mana budaya dan tradisi dijaga begitu baik. Keraton Yogyakarta mengadakan acara tahunan yaitu Mubeng Benteng Budaya Lampa. Tradisi Mubeng Benteng Yogyakarta terjadi pada malam 1 Suro. Ritual ini dilakukan dengan berkeliling di sekitar tempat benteng dan tidak berbicara selama perjalanan. Larangan tidak diperbolehkan berbicara selama perjalanan dimaksudkan agar peserta dapat mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Topo Mubeng Benteng biasanya dimulai pada malam 1 Suro pukul 21 WIB. Acara diawali pembacaan doa oleh para abdi dalam Keraton Yogyakarta. Setelah berdoa, peserta berjalan mengelilingi benteng keraton sambil membawa bendera. Dalam prosesi tersebut, peserta Mubeng Benteng berjalan tanpa alas kaki. Peserta Mubeng Benteng Topo berjalan dari alun-alun utara melalui Jalan Kauman dan berakhir di kebun. Tradisi ini merupakan ritual rutin yang bertujuan untuk melengkapi pergantian tahun, apa yang telah kita lakukan, sambil mengucap syukur dan berdoa semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Saya benar-benar merasa seperti masuk ke dunia yang berbeda, di mana budaya dan tradisi dijaga begitu baik. Dari pengalaman ini, saya menyadari pentingnya melestarikan warisan budaya agar tidak hilang di telan waktu. Perjalanan di keraton tidak hanya memberi wawasan, tetapi juga pelajaran hidup yang sangat berarti bagi saya. Semoga teman-teman juga terinspirasi untuk datang ke Yogyakarta dan menjelajahi keindahan keraton secara langsung. Sampai jumpa di vlog berikutnya, dan jangan lupa tinggalkan komentar tentang tempat apa yang ingin saya kunjungi selanjutnya. Ada sesuatu di Jogja. Ingat waktu itu ku bertanya, aku mau dengar jawabnya.